Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita ucapan yang paling harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan. 23 ya. Alhamdulillah kita semua sehat, berikan kesempatan untuk bisa menghadiri pengajian rutin kita Minggu atau Sabtu. Pada hari ini kita hari Sabtu, alhamdulillah kita berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kajian subuh kita. Tentu semua yang hadir pada pagi hari ini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya melihat alhamdulillah jamaah sangat banyak sekali sampai penuh masjidnya. Tapi yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian pagi ini kita yang hadir di kesempatan ini. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan oleh panitia adalah senyum sebagai ibadah. Senyum adalah ibadah. Itu juga sudah kita sangat populer dengan hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan kalau Rasulullah SAW at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum kepada sesama saudara kita adalah sedekah. Ini kita harus sering mendengarkan bahwa tersenyum adalah sedekah, sehingga perbuatan yang paling ringan untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyak tersenyum. Dan inilah yang sangat ringan untuk kita lakukan, sehingga aneh ketika ada orang yang sangat jarang tersenyum. Dan seperti itu kita ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan sahabat, langsung tersenyum. Kita sapa, papasan di jalan, kita tersenyum. Kalau biasanya dalam kendaraan kita ketemu teman, ketemu siapa, pakai klakson kan di situ, kemudian kita sedang tersenyum. Itu tanda kita menyapa sahabat kita, menyapa teman kita. Dengan apa? Dengan tersenyum. Di dalam Al-Quran juga ada satu-satunya ayat yang mungkin saya temukan, tidak tahu kalau ada apa kita di sini, di dalam surah An-Naml. Kalau Bapak Ibu mau melihat di dalam surah An-Naml itu ayat 19 kalau nggak salah ya, itu disebutkan fatabassam dhahikan fi qawliha wa qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mal shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Di ayat ini kata fatabassam, ya kan? Tabassum ini secara detail Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa mendengar perkataan pemimpin para semut-semut itu. Karena di ayat sebelumnya Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan semut bahwa hai teman-teman, ya tidak seperti itu namanya, hai teman-teman, silakan masuk ke sarang-sarang kalian, karena Nabi Sulaiman dan para tentaranya akan lewat, nanti kita akan terinjak dan mereka tidak menyadari. Karena kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengetahui bahasa binatang, jadi Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengarkan pemimpin para semut ini
yang memerintahkan kepada teman-temannya untuk masuk ke sarang, jangan sampai terinjak oleh kepala tentara Nabi Sulaiman. Nah ini ayat, salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran yang secara letterlet kita bisa membaca. Maka tersenyum Nabi Sulaiman mendengar perkataan pasukan semut tersebut atau pemimpin pasukan semut tersebut. Jadi kita di dalam Al-Quran pun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada kita bahwa dengan siapapun kita perlu tersenyum, bahkan dengan alam raya ini, alam sekitar ini, perlu kita tersenyum ketika melihat alam sekitar. Karena hakikatnya alam raya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu tersenyum. Bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita perlu menyapa mereka. Alam raya yang kita lihat saat ini itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan ketika di musim kemarau, tiba-tiba malam harinya itu hujan, kemudian pagi hari kita terbangun habis sholat subuh kemarin, melihat seakan-akan seluruh pohon-pohonan itu tersenyum, segar kelihatannya. Nah, kita pun juga ketika melihat hal yang seperti itu merasa senang, karena hakikatnya ketika dia disirami oleh air, disirami hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senang. Hakikatnya seperti itu. Sehingga ketika mata baju kita mampu menangkap itu, biasanya kita bisa merasakan seakan-akan pohon itu tersenyum karena di malam hari mendapatkan siraman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui air hujannya. Nah, disitulah kita perlu selalu berusaha untuk setiap berjumpa dengan orang tersenyum dengan sebaik-baik senyum yang mampu kita lakukan. Kemudian senyum adalah ekspresi yang melibatkan lengkungan bibir ke atas sebagai tanda kebahagiaan, keramahan, atau rasa syukur kita. Ini definisi senyum. Jadi lengkungan bibir itu ketika kita bertemu dengan orang, melihat kita agak seperti ini, seperti itu kan. Jadi itu lengkungan bibir kita terlihat oleh orang ketika kita tersenyum kepadanya, dan kita mampu menangkap ketika senyuman itu senyuman yang baik atau senyuman yang sinis, senyuman yang lain. Mungkin kita mampu menangkap senyuman tersebut ketika orang tersenyum kepada kita. Nanti kita lihat macam-macam senyum. Kemudian yang lain juga, senyum adalah bahasa universal yang melampaui batas kata, melintasi batas budaya, suku, dan agama. Kenapa? Karena ketika ada orang yang tersenyum, dari suku manapun dia, dari bangsa manapun dia, itu kita mampu menangkap bahwa dia tersenyum. Contohnya mungkin ketika kita melakukan umrah, ketemu dengan orang Afrika, ketemu dengan orang Sudan, ketemu dengan orang Eropa, kita dalam papasan, kemudian dia tersenyum, itu kita mampu menangkap bahwa dia tersenyum kepada kita, ataupun kita tersenyum kepada mereka. Tidak usah diartikan. Jadi bahasa universal, masyarakat manapun di dunia ini, selama manusia namanya manusia, ketika tersenyum, kita mampu menangkap bahwa dia tersenyum kepada saya, kepada kita. Dan senyum itu juga memberikan tanda bukti keramahan kita kepada seseorang.
Sehingga ketika kita mampu senantiasa tersenyum, itu adalah bagian bawaan lahir kita. Karena dalam kehidupan ini mungkin kita bertemu dengan orang-orang baik itu di kantor atau dimanapun itu, ada orang yang sepertinya susah tersenyum. Meskipun kita sudah tersenyum di hadapannya dia, tetapi dia tidak membalas senyuman itu. Ada orang yang seperti itu. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk tersenyum kepada sesama kita, siapapun dia. Apalagi ketika seseorang itu kita sudah kenal, berpapasan, tentunya saling menyapa. Seperti umpamanya di komplek kita ini, sesama tetangga sudah saling kenal, meskipun mungkin tidak mengenal namanya, tetapi kita tahu bahwa dia warga komplek saya. Nah, ketika ketemu di luar berpapasan, tentunya kita tersenyum. Dan tentu ketika orang tersenyum, wajib hukumnya bagi saya untuk kita tersenyum kembali, membalas senyuman yang dia berikan itu. Jadi itu perintah Rasulullah SAW untuk kita selalu dan membiasakan diri bisa tersenyum, karena itu bagian daripada ibadah atau sedekah yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian keutamaan senyum. Satu, mencerahkan hati orang lain dan kita sendiri. Ketika kita tersenyum kepada seseorang dan sering tersenyum kepada teman, orang akan senantiasa membicarakan kita bahwa si A itu ketika kita bertemu pasti dia akan tersenyum. Sebaliknya, ketika ada orang yang sangat susah tersenyum, itu pun akan menjadi pembicaraan orang. Di tempat saya ada teman, ada bapak, di mana bapak ini dimanapun ia, dengan siapapun ia selalu menyapa. Apalagi kalau di kantor ketemu dengan siapapun, pertama dan dia paling pertama mengucapkan apa kabar, assalamualaikum, selamat siang. Tetapi omongannya itu kan disertai dengan raut wajah yang tersenyum, sehingga kita sangat terkesan dengan dia bahwa si A ini ketika kita bertemu dengan dia pasti tersenyum, dan itu menjadi pembicaraan di kantor. Sehingga ketika kita mampu mengikuti dan bisa membiasakan hal-hal yang seperti ini, itu akan menjadi habit kita, kebiasaan kita yang positif dan akan dikenal oleh orang lain. Sebaliknya, ada juga orang kita sudah tersenyum, tetapi tidak dibalas dengan senyuman yang setimpal seperti itu. Jadi ini menjadi kesan tersendiri, dan yakinlah bahwa ketika kita sering tersenyum, orang akan mengenang kita sebagai orang yang ramah, orang yang berakhlak, orang yang beradab. Kemudian yang kedua, menumbuhkan cinta kasih. Menumbuhkan cinta kasih ketika kita sering tersenyum kepada orang lain. Karena seperti yang saya katakan, bahwa akan terkenang orang tersebut kepada kita ketika kita sering tersenyum kepada dia. Bayangkan ketika mungkin kita bertemu dengan seorang ulama yang terkenal, bertemu dengan seorang pejabat, kita disenyumin seperti itu, rasanya senang. Kan seperti itu, kita nyapa sambil beliau tersenyum, itu bahagia rasanya. Ketika alim ulama itu senyum kepada kita, rasanya ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan. Dan akhirnya timbul rasa cinta kepada orang tersebut,
timbul rasa senang berjumpa dengan orang tersebut. Lain halnya ketika orang yang susah tersenyum, mungkin ketika kita lihat dari jauh, kita mencoba mencari jalan yang lain, jangan sampai berpapasan. Mungkin seperti itu. Ketika ada orang yang kita sudah tersenyum sekali, dua kali, tetapi tidak dibalas senyuman kita. Berikutnya, mungkin kita ketika melihat dia lagi, kita menghindar atau pura-pura melakukan sesuatu agar supaya tidak melihat secara langsung orang tersebut. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu tersenyum. Kemudian senyum itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya cinta kasih yang timbul ketika kita senyum, tentu ada rasa kebersamaan di antara kita. Sehingga cinta kasih Allah turunkan kepada kita sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya kita yang satu komplek bertetangga tentunya perlu dibina hal-hal kecil seperti ini, tetapi insya Allah artinya di hadapan Allah dan Rasulnya sangat besar, sangat positif sekali untuk kita terbiasa untuk tersenyum. Kemudian dari sisi kesehatan, ini bukan saya orang pakar kesehatan, cuma melihat bahwa senyum itu memberikan dampak tersendiri terhadap diri kita. Satu, melanggengkan hubungan. Ya kan? Ketika kita senyum, sering tersenyum, tentu akan terjalin hubungan dan emosi yang erat dengan orang tersebut. Sehingga insya Allah langgeng hubungan kita dengan saudara kita atau teman kita. Kemudian ketika kita banyak tersenyum, di situ juga bisa menghilangkan stres. Ini salah satu upaya ketika kita mungkin banyak permasalahan yang kita hadapi yang membuat kita stres, maka perbanyaklah senyum. Ini dari sisi medis dikatakan bahwa akan mengurangi stres ketika kita sering tersenyum. Kemudian yang pasti ketika kita melihat orang senyum dan sering tersenyum, itu membuat awet muda dan bisa dirasakan oleh kita masing-masing. Ketika sudah menjadi kebiasaan kita untuk tersenyum, kemudian kita melihat orang juga kebiasaannya sering tersenyum, biasanya itu awet muda. Karena dia orang yang sering tersenyum itu sebagian besar insya Allah jarang marah. Banyak atasan kita dan kita melihat mungkin di kantor kita masing-masing ada atasan kita yang sering marah-marah. Ada atasan kita yang kita lihat alhamdulillah setiap saat bisa tersenyum meskipun di dalam situasi yang genting. Dia tidak terlihat stres, tenang, berwibawa. Nah, ini pengaruh-pengaruh di mana ketika kita membiasakan diri untuk tersenyum, insya Allah akan seperti itu dampak yang akan kita dapatkan ketika kita sering tersenyum. Nah, ini macam-macam senyum saya kira kita sudah bisa melihat dan mengetahui. Ada senyum bahagia. Senyum bahagia ketika kita bertemu dengan teman yang lama mungkin tidak ketemu, terus bertemu, itu ada raut wajah yang sangat sumringah, ya kan? Sangat sumringah dan senang sekali. Nah, itu bentuk senyum yang bahagia. Nah, kalau anak muda mungkin yang kita pernah muda juga, ada juga yang namanya senyum merayu. Ketika bertemu dengan sang idaman hati, masih PDKT, biasanya itu sering tersenyum kepada idaman hatinya itu. Tapi senyumannya itu senyum merayu, kan seperti itu. Biasanya kita pernah muda juga mungkin bisa merasakan
dan pernah merasakan. Kemudian ada senyum tersipu. Senyum tersipu ini juga mungkin banyak kepada gadis-gadis. Ketika seorang lelaki mengeluarkan kata rayuan, umpamanya kayak gitu, menggombal umpamanya, biasanya gadis itu atau seorang wanita akan tersipu-sipu seperti itu. Itu ada senyum tersipu, ada juga senyum terpaksa. Kita senyum tapi terpaksa. Kenapa? Karena menghormati lawan bicara kita. Karena terkadang kita berdebat, ya kan? Kemudian kita ada perselisihan paham, itu bisa terjadi baik di antara tetangga komplek, sama organisasi, sesama unit kerja. Kita tetap tersenyum, tetapi terpaksa karena untuk tetap adanya hubungan komunikasi terjadi antara kita karena hubungan kerja. Di ruangan mungkin kita ada rekan kerja kita kesel gitu ya, karena ucapannya, karena perbuatannya mungkin. Tetapi kalau kita bertemu di ruangan, yang mau tidak mau biasanya ada senyum terpaksa. Nah seperti itu. Jadi macam-macam senyum saya kira masih banyak lagi, tetapi hal-hal yang disampaikan oleh dunia medis juga, senyum macam-macam senyum itu bisa kita rasakan. Dan mungkin ia seperti itulah ketika membicarakan macam-macam senyum. Kemudian selanjutnya, senyum itu juga bagian dari pancaran jiwa kita. Jadi dengan banyaknya mengetahui, banyaknya pengetahuan yang kita miliki, banyaknya kita membaca, banyaknya kita bergaul, sehingga menambah kedewasaan kita di dalam kehidupan. Ini bisa kita lihat fase itu. Ketika seorang remaja beranjak dewasa, biasanya itu kita sering menyampaikan ke anak-anak kita. Kalau ketemu dengan pamannya, ketemu dengan tantenya, tolong disambut, tolong tersenyum. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang, sahabat kita datang ke rumah bertamu, bahkan keluarga kita sendiri datang bertamu, ya kan, kakak atau adik, anak-anak kita itu masih asik dengan HP-nya. Meskipun sudah Assalamualaikum gitu, kita sebagai ayah, sebagai ibu menyambut Waalaikumsalam. Tetapi biasanya anak itu masih tetap main HP saja atau main game dan segala macamnya. Saya juga sering menegur anak saya seperti itu. Nah, ketika ada pamannya datang, uaknya datang, berdiri, ikut menyambut, selamat datang Wak, selamat datang Om, seperti itu. Anak-anak zaman sekarang, ketika kita tidak mengajarkan itu, dia akan cuek. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu mengajarkan hal seperti itu. Meskipun ini memang sepele, tetapi sangat besar artinya. Penyambutan ketika ada tamu datang ke rumah, disambut dengan senyuman, disambut dengan salam. Hal-hal yang kecil seperti ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua yang sudah banyak memakan asam garam dunia, tentunya kita mampu juga merasakan ketika kita datang bertamu ke rumah orang, kalau kemudian tidak mendapatkan senyuman yang sepantasnya, rasanya dalam hati kita masih mampu menangkap. Siapapun orang mampu merasakan ketika disambut dengan ceria, disambut dengan senyuman yang ikhlas, itu akan kita rasakan. Apalagi nih bagi kita sebagai pengurus masjid yang sering mendatangi orang, ya kan, bahwa atau permintaan sumbangan, kita yang biasanya datang atau minta itu biasanya kan perlu senyuman yang kita berikan kepada orang tersebut. Tetapi terkadang sambutan yang kita dapatkan tidak seperti yang kita rasakan. Nah, ketika ada hal yang seperti ini datang ke rumah, meskipun kita tadi nantinya mungkin tidak mampu atau belum bisa membantu selayaknya, tetapi saat penerimaan pertama mereka datang, kita sambut dengan
senyum, itu akan memberikan dampak positif, rasa bahagia orang yang datang. Meskipun nantinya kita mungkin tidak mampu untuk memenuhi apa hajatnya seperti itu. Kan kita sebagai manusia terkadang kekurangan, kemudian melihat ada saudara kita yang sedikit berlebih, berharap datang ke mereka untuk mencari bantuan, memohon bantuan, kan seperti itu. Tetapi memang terkadang ketika kita ada kejadian-kejadian seperti ini, tidak semua orang yang kita lihat itu serta-merta memberikan atau bisa memberikan apa yang kita sampaikan tersebut. Tetapi yang pasti bahwa ketika ada orang yang datang ke kita sudah tahu maksudnya, tetaplah tersenyum dan memberikan ucapan-ucapan yang baik kepada mereka. Karena dengan senyuman itu sendiri, itu akan memberikan semacam hiburan buat dia. Meskipun kita tidak mampu memenuhi hajatnya atau kebutuhannya, tetapi minimal mampu menerima dengan hangat, mampu memberikan senyuman yang baik kepada saudara kita ketika ada hal seperti ini terjadi pada diri kita. Nah itu, jadi senyuman itu adalah pancaran dari dalam diri seseorang. Tidak bisa juga mungkin dipaksakan, tetapi untuk merubah itu bisa. Kita membiasakan untuk senyum. Tetapi jangan ke siapapun tersenyumnya dan sebut kebiasaan yang kita orang jadi senyum begini. Tapi kalau kita sudah kenal orang tersebut, kita perlu senantiasa menampakkan wajah-wajah yang sumringah kepada saudara kita. Kemudian senyum yang tulus bukan hanya membawa kebahagiaan buat kita, tetapi insya Allah akan memberikan kebahagiaan buat teman kita, teman atau saudara-saudara kita. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, yang dalam hal ini kita tersenyum kepada saudara kita. Di dalam salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian menganggap remeh dalam melakukan sebuah kebajikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka, meskipun itu hanya sekedar menjumpai saudaramu biwajhin talq, dengan wajah berseri. Jadi menyampaikan dan memperlihatkan wajah yang senang, wajah yang gembira, wajah yang sumringah, itu memang kecil mungkin, tetapi kata Rasulullah itu jangan dianggap remeh, karena hal-hal kecil seperti ini punya nilai ibadah di sisi Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu pengantar diskusi kita kaitan dengan tema kita, tersenyum adalah ibadah, tersenyum adalah sedekah. Mari kita bersama-sama untuk berupaya semaksimal mungkin dalam kondisi apapun kitanya, dalam kondisi manapun mungkin, sekalipun seperti itu, kita masih bisa mengontrol diri, masih bisa tersenyum kepada siapapun itu. Karena terkadang memang ketika kita ada emosi tersendiri, itu memang ada berat tersenyum seketika seperti itu. Agak berat, itu sangat manusiawi juga. Apalagi ketika kita berdebat dengan seseorang yang dimana itu perdebatan yang sangat kunci, untuk tersenyum itu agak susah. Coba diperhatikan ketika ada dialog-dialog tersendiri di Metro TV itu, di TV One itu, ketika terjadi perselisihan pendapat kan itu biasanya ada emosi-emosi tersendiri. Dan ini juga merupakan salah satu teknik-teknik buat kita semua, dan saya kira sudah merasakan
ketika memang forum-forum tersendiri itu perlu debat-debat seperti itu untuk memancing emosi orang lawan kita. Itu biasanya kita juga memancing tersendiri agar dia emosi sehingga udah buyar biasanya seperti itu. Ini teknik juga ketika kita berdebat. Tetapi di sini bagaimana ajaran Rasulullah SAW kepada kita semua untuk membiasakan diri senantiasa tersenyum. Mudah-mudahan ketika kita membiasakan tersenyum itu akan menjadi semacam kenangan tersendiri orang lain terhadap diri kita. Mudah-mudahan terjadi untuk kita semua hal-hal yang prinsip dalam hidup ini, karena kita memang tidak bisa hidup sendiri, pasti bergaul dengan orang lain yang saling membutuhkan, sehingga perlu komunikasi yang positif di antara kita semua. Demikian pengantar diskusi kita untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang tolong dibuang saja. Yang benar memang katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bangkit jiwaku